Selamat pagi semua. Jadi saya perkenalkan dulu, pembicara kita adalah Pak Firman Santoso dari Rewet Kebayoran Senopati. Lokasi kantornya juga sangat prime, sangat luar biasa, dan beliau sudah 20 tahun ya Pak ya? Ada 20 tahun Pak di Rewet Pak? Kalau di Rewet Senopati tahun ke-21 nih. Kalau di Rewet Indonesia Oh, 21. tahun 24. Mau masuk tahun 24. Oh, oke. Oke, ini kantor yang istilahnya kita bilang ini sangat konsisten. Jadi selalu masuk top office dan bahkan 3 tahun berturut-turut ini masuk top 5 ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat langganan lah. Nah, jadi kita bisa bilang Pak Firman dan tim ini sangat konsisten di dalam berproduksi ya. Apalagi daerahnya, daerah Senopati. Saya tahu itu daerahnya elit sekali, Pak. Saya kalau ke sana, wow, ini daerah luar biasa banget dan bisa survive di daerah itu menurut saya sangat luar biasa loh Pak Firman. Ini effort yang sangat luar biasa ya kan. Itu kalau di running oleh orang yang nggak pengalaman nggak mungkin bisa survive tuh. Itu daerah yang sangat tough menurut saya Pak. Nah, Pak Firman ini juga kalau saya ngelihat itu hari ini kita ngomong mengenai rekrutmen. Pak Firman itu punya tim itu bukan yang kadang kan kalau di brokerage itu kadang jumlah marketing kita tanya berapa 200, 300, wow. Tapi Pak Firman punya tim yang istilahnya jumlahnya nggak yang Pak Firman ini kan kalau yang kantor-kantor lain itu kan biasanya jumlahnya kalau saya tanya berapa 100, 200, wow. Tapi Pak Firman jumlahnya nggak sebesar itu. Tetapi 30-40 marketing ya Pak ada ya? Kita 30-an biasanya, 25-30, tapi saat ini lagi 20 deh, 21 tepatnya. Oke, jadi kalau kita lihat size-nya itu dibilang kecil nggak, tetapi dibilang super big yang seperti yang apa itu broker-broker di Surabaya biasanya berapa jumlahnya? 100, waduh, 100 kantor 100. Tapi Pak Firman 20-30. Nah, ini pasti tapi 20-30 ini itu kita ngelihat selalu masuk di nominasi top office. Itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ngomong per satu ME, per satu agent itu produktivitasnya sangat tinggi. Nah, maka dari itu hari ini kita akan berbicara mengenai rekrutmen. Jadi bagaimana sih Pak Firman, maksudnya dengan orang yang bergabung dengan Pak Firman. Pak Firman itu apa sih dasar ini ya, dasar pemikiran di dalam rekrutmen? Pemikirannya kira-kira dasarnya gimana Pak? Sehingga maksudnya bukan mencari banyak, tetapi berkualitas. Oke, silakan Pak Firman. Jadi memang saat ini 20-21 dan memang kita tadinya pengennya paling nggak sekitar 30. Tapi kita masih teman sampai sekarang. Oke. Nah, itu bagaimana? Maksudnya Bapak kan istilahnya dasar pemikirannya itu berbeda dengan broker kebanyakan. Kalau broker kebanyakan kan memang mementingkan kuantitas. Tetapi kalau dari Pak Firman ini kan maksudnya 20-30 saja tetapi sangat produktif. Nah, itu dasar pemikiran dalam hal rekrutmen itu bagaimana Pak Firman? Jadi kalau rekrutmen benar-benar kita saring dan dasar pemikiran dari dulunya adalah saya bikin tim kecil dulu untuk jadi core-nya, dan itu tim kecil itu harus setara kayak ini, kayak apa, prajurit komando. Prajurit komando itu kan 1 banding 100 prajurit reguler. Oke. Nah, begitu si komando ini kita udah dapat sekitar 5 sampai 6 orang, nah itu dia pasti akan membantu saya untuk membentuk culture di kantor. Jadi biarpun kantor membesar, tapi si pemegang culture yang setia ini akan terus menjaganya buat saya gitu. Dan memang saya di tempat saya ada orang-orang bahkan dari awal ya masih ada di saya. Dari awal itu berarti sudah kurang lebih 20 tahun ya Pak ya? Enggak, kan apa mungkin saya boleh share kemarin kan saya dapat kisi-kisi dari Pak Andi. Ya.
kebetulan kisi-kisi itu kayaknya sama. Jawabannya adalah saya pernah kasih presentasi di tahun lalu di RWI untuk pada prinsip training. Mungkin bisa saya share di sini ya. Oke, boleh Pak Firman, silakan Pak. Boleh saya share ya? Ya, silakan Pak. Ya, saya mulai ya. Ini Ya. kita berhubungan dengan rekrutmen karena ada prosesnya. Halo Pak. Iya, iya Pak, silakan Pak. Kursor saya kelihatan ya? Oh ya, Oh ya. kelihatan Pak. Kita sendiri sudah empat kali franchise dan sekarang saat ini franchise kelima. Jadi di fase pertama itu sampai setengah franchise kedua yang tadi saya bilang saya membangun tim inti. Jadi butuhkan kesabaran. Saya waktu itu berpikiran saya harus punya 5, tapi yang benar 5 orang. Lalu saya marketing itu ada 7-10 orang waktu itu, tapi saya mau ada 5 yang benar-benar. Jadi 7 orang, 8 orang, lalu kan potong rumput atau keluar, lalu nanti sisa 3 saya rekrut lagi. Akhirnya nanti ada yang potong rumput, ada yang keluar, ada sisa 4. Akhirnya setelah satu setengah periode franchise itu saya mendapatkan ada sekitar 5 atau 6 orang yang benar-benar memang menjadi tim inti saya. Saya bilang tadi. Nah, tim inti ini akan menjaga culture saya, keinginan saya, karena dia udah tahu kan, udah tidak perlu tahu sibuk-sibuk untuk memberitahu kepada marketing yang baru mengenai culture kita, maunya kita. Itu akan dibantu oleh si tim inti ini. Nah, di franchise ketiga ini, artinya udah perjalanan 15 tahun ini, ada potential problem. Kita mulai aware, yaitu tim inti menua. Tim inti menua. Nah, setelah tim inti menua ini, kita harus cari yang milenial berarti. Karena kita kan dulu mulai pada umur kita 30, lalu ada yang 40. Nah, saat ini setelah 20 tahun tuh ada yang udah 60, ada yang udah 50. Sama seperti saya juga. Udah menua. Saya bukannya orang tua itu tidak bisa perform. Menua itu takutnya adalah digosok dan lalu adaptif untuk mengikuti perkembangan zamannya agak kurang cepat. Tapi kalau performance sih mereka tetap masih bagus. Karena di saya masih 50-50 ya, yang antara tim muda dan tim tua. Jadi akhirnya saya di 2014 di awal franchise keempat saya membuat junior team. Nah, untuk manajer atau leader, saya selalu dari dalam. Saya tidak pernah dari luar. Jadi dari tim inti itu saya lihat yang potensi menjadi leader, saya ambil 2. Saya kasih trial 6 bulan. Biasanya setelah dari 2 itu nanti satu gugur, 1 bisa jalan terus. Nanti setelah berapa tahun saya lihat ada yang potensial lagi, saya lihat ambil 2, saya lihat performance-nya, 1 gugur lagi. Pasti salah satu ada gugur gitu. Lalu sebegitu seterusnya. Dan enaknya dari dalam ini adalah karena culture mereka udah tahu. Dan lalu untuk leader ini belum tentu dia harus jago jualan, enggak. Tapi saya lihat dia konsisten dalam closingan. Closingannya walaupun bukan yang dia bukan paling top, tapi dia konsisten. Lalu konsisten aktivitas. Tapi ada satu yang paling penting adalah dia ada care mengenai hal-hal yang di luar pekerjaan dia. Misalnya kantor saya bangun, saya lagi ada urusan renovasi kantor, dia ngelihat dia masalahnya ini, lalu ada masalah di kantor mengenai administrasi, dia juga tahu dan dia bisa kasih tahu ke saya, ada care tentang hal-hal di luar itu. Jadi jadi saya mau bangun tim inti itu seperti itu. Akhirnya biarpun membesar, si tim inti ini sampai sekarang tetap menjaga marwahnya, soul-nya kantor gitu. Lalu ini tentang konsistensi. Nah, ini juga menjawab dari kisi-kisi Pak Adi.
Jadi saya dulunya pas tahun 99, jadi dari franchise pertama, kedua, ketiga, dan setengah franchise keempat saya direktif. Direktif artinya saya selalu memberi order. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Target saya ini, target saya itu. Pokoknya saya bos gitu. Dan manajernya juga jadinya ngebos juga. Nah, ini kan tahun 2014 ya. Begitu di sini kita mulai masuk yang anak-anak milenial. Anak-anak milenial ini tidak bisa di direktif. Jadi saya mencari cara bagaimana supaya si milenial ini mau, karena tadinya kok nggak jalan nih milenial. Bahkan mereka kayaknya nggak betah. Akhirnya saya cari-cari cara, ternyata kita harus listen ke mereka, mendengarkan, kita mendengar ide-ide mereka, kita feedback dari mereka, dan creativity mereka kita harus kasih kebebasan. Karena saat ini kan sejak mulai 2014-an disruption time atau shifting time. Jadi berubah terus ke arah digital, ke arah milenial mulai jalan. Mulai ada, mulai masuk dunia kerja, dan mereka mulai berkarir jadi bos. Nah, dalam kondisi baik, direktif bisa jalan. Tapi kan kita tahu, jadi setelah booming market di tahun 2010, 2015 kita masuk challenging market. Challenging market. Jadi kita, kalau saya lihat yang di sini, tahun 97 ekonomi krisis, kebetulan saya di RWI waktu itu, di project marketing. Lalu tahun 2003 healing market, booming marketnya di 2010, 2015 challenging market sampai sekarang, dan sekarang ketemu si COVID lagi. Nah, di challenging market ini, kondisi direktif tuh nggak bisa kalau ke direktif. Kalau saya, menurut pengalaman saya, bisa jalan, di kondisi buruk, kebersamaan itu lebih efektif. Jadi orang jangan dipatahkan. Ini juga kenapa saya mau berikut milenial, karena generasi Z juga sekarang sudah mulai masuk ke dunia kerja nih. Kita harus tahu juga sebagai manajer atau prinsipal, generasi Z ini sifatnya seperti apa. Beda lagi pasti dari milenial. Nah, kalau achievement sih, kalau tadi saya bilang bukan ada senior udah nggak bisa jualan. Achievement di tempat saya, senior junior itu di tahun 2018 masih 65%. Jadi masih tetap sampai sekarang yang senior, yang bukan tim milenial itu masih lebih besar karena mereka ada database kuat, pengalaman lebih banyak. Lalu kalau PC-nya sih seimbang, tapi antara yang milenial sama yang saya mendengarkan, karena Steve Jobs itu customers are telling business exactly what they need to provide. Mereka butuh apa gitu. Mereka customer bilang butuh apa. Dan perkembangan sosial media mengubah bagaimana orang berkomunikasi, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, dan kelihatan di situ need-nya mereka apa, wants-nya mereka apa. Nah, yang paling ini adalah, ini kan kita melihat kalau sebagai prinsipal sebenarnya customer kita, klien kita ada dua, customer pembeli dan penjual. Dia bilang itu T-Mobile itu kalau di Indonesia Telkomsel, jadi provider paling besar, dia aja udah bilang listen to your employee, dengarkan pegawai-pegawai Anda, listen to your customer, dengarkan klien-klien Anda, shut the F up, sorry ini dia karena dia orangnya kasar kan, and do what they tell you. Customer opinion, lalu customer need dan want itu dari employee, biasanya dari pegawai, atau dari customer dari sosial media mereka bisa juga. Nah, ini saya lewati saja. Nah, lalu ini ada ini. Jadi kita itu selain kita kan menjalankan kantor, kita biasa selalu closing. Itu economic revenue kan, pemasukan ekonomi. Tapi kita suka lupa bahwa kita kurang memperhatikan social revenue, pemasukan sosial. Pemasukan sosial adalah hubungan kita dengan klien, hubungan kita dengan marketing kita,
hubungan kita dengan staff, dengan admin, dengan OB. Nah, itu kan kita harus memperbesar economic capital kita, modal ekonomi kita dengan cara closing itu. Tapi jangan lupa kita memperbesar modal sosial kita supaya kita disayang orang. Orang kalau sayang kita tuh biasanya akan beli-beli terus. Orang sayang dengan kita, si admin, si marketing kita, atau si OB kita, atau satpam kita akan dibantu oleh mereka. Jadi harus balance social and capital. Nah, ini juga cara komunikasi kita dengan si marketing. Untuk dulu direktif kita seperti gambar yang pertama ini. Kalau kita bilang kita di sebelah sini kita 9. Tapi ini bisa ada dua macam, bisa 9, bisa 6, tergantung cara pandang. Dan seperti gambar ini bisa dibilang kelinci, bisa dibilang burung. Jadi kita sebagai manajer atau prinsipal, kita harus bisa melihat kasus berbagai macam angle. Bukan cuma angle kita, karena angle orang dengan pengalaman dia, trauma dia, lalu kebahagiaan dia pasti akan mempunyai pandangan yang beda dengan kita. Nah, ini intinya begini aja. Intinya adalah bukan 5 tambah 5 plus berapa, tapi berapa tambah berapa sama dengan 10. Kalau 5 tambah 5 sama dengan berapa itu udah pasti 10. Tapi kalau berapa tambah berapa sama dengan 10 itu akan banyak mereka bisa 2 tambah 8, 4 tambah 6, 5 tambah 5, 3 tambah 7. Jadi kita akan mendengarkan berbagai macam angle dari kantor kita, dari tim kita. Nah, ini juga dalam mengembangkan individu, individu itu unik. Setiap marketing itu unik. Jadi diarahkan berbeda-beda. Mungkin ini akan membuat, untuk awalnya sih manajer atau leader tempat saya, itu mereka merasa, waduh capek juga. Lebih enak kan menggeneralisir. Lu target segini, kita dikasih target segini, lu harus open house berapa kali, harus iklan berapa kali. Nah, tapi ternyata nggak bisa juga, karena akan ada satu yang sebenarnya dia potensinya di aktivitas A, yang satu potensi di aktivitas B, dan kalau A kita generalisasi, yang B-nya malah yang B-nya nggak kepegang, padahal yang B itu sebenarnya kalau digosok juga bagus. Jadi saya kalau individu itu di tim, saya arahkan kita bukan regenerasi tapi reproduksi. Kalau regenerasi itu seperti cicak, buntut cicak putus, kita maunya sama seperti jadi buntut lagi, persis bentuknya. Itu akan bikin kita frustrasi. Kita akan marah, kita akan akhirnya akan benci lah dengan si marketing itu. Tapi kita sekarang setelah saya nggak direktif, saya menganut reproduksi. Ada 2 manusia, perempuan dan laki-laki, dia menghasilkan 1 bayi. Bayi ini individu unik. Bisa jadi ada gen DNA yang menyerupai kita, tapi sifatnya bisa beda sama kita. Kita tinggal mengarahkan, menggosok supaya kita sekolahkan. Dia bisa nanti selesai sekolah, dia kerja yang baik. Bahkan mungkin bisa lebih jago dari kita. Nah, seperti itu. Hasilnya, kalau dari reproduksi ini, lebih tanggung jawab, kita bisa delegasikan pekerjaan kita, juga si marketing itu lebih self-awareness dan self-responsibility lebih jalan. Nah, motivasi tim saya pakai ada 2 macam, saya campur. Jadi yang pertama kan transactional style yang sebelah kiri. Transactional style itu transaksi ya, manajerial. Kita kasih reward. Sebenarnya ini agak maksa. Semua serba dihitung. Pantaunya dengan KPI. Dan kita ujung-ujungnya kan perbaikan kinerja keuangan. Tapi yang kedua, yang lebih cocok untuk milenial adalah transformational style. Jadi lebih ke arah leadership. Kita jadi role model, kita kasih inspirasi, pendekatan kemanusiaan. Karena kan orang-orang milenial ini udah nggak pernah ketemu bangsa. Kalau kita dulu yang lebih tua, ketemu kayak Idi Amin, diktator, atau kita
diktator lah. Kalau sekarang kan lebih ke manusia terhadap lingkungan. Jadi transformational style ini efeknya motivasi dan diceknya bukan dengan KPI tapi monitoring evaluasi MONEV terhadap hasil implementasi. Jadi dia mau implementasi apa, kita monitor bagus nggak, kalau nggak ya udah gimana kalau kita coba. Directive first ideas itu suggestion, keterbukaan, keterlibatan, dan mayoritas leaders itu kita coaching tapi satu arah. Lalu kita kadang-kadang melontarkan juga supaya interaktif, melontarkan pertanyaan, tapi sebenarnya sering terjebak, kita nggak sabar untuk nunggu jawaban, dan kita akhirnya mengarahkan jawaban tersebut. Dan yang ketiga adalah underestimate kemampuan dan ide bawahan. Nah, misalnya, jadi kalau saya sebelah kanan bawah itu, akhirnya kita itu tailor-made. Jadi setiap marketing itu beda-beda aktivitasnya. Dan kalau misalnya dibikin menjadi KPI itu, KPI yang tailor-made. Nah ini, jadi saya taruh di sini bagaimana menghindari KPI menjadi bumerang. Karena bumerang itu ada orang yang senangnya misalnya sebar flyers. Ada orang yang senangnya dia dari database. Beda-beda. Lalu RWI juga pernah kan memberikan 4DX. 4DX itu bagaimana supaya tidak menjadi bumerang. Akhirnya saya 4DX itu masing-masing marketing beda. Jadi ada salah satu prinsipal waktu itu dalam satu meeting kan. Pokoknya kalau ini kita udah tentukan 4DX. Kalau kita ada yang nggak mau dengan tidak menjalankan 4DX ini, mendingan keluar. Padahal sebenarnya yang keluar itu dia jago di satu hal. Dan di 4DX itu misalnya 4DX-nya adalah memperbanyak banner. Dia nggak senang pasang-pasang banner, dia senangnya adalah menggali database. Itu jadi kan hilang. Nah itu jadi makanya saya tailor-made supaya semua bisa saya gosok ke kapasitasnya menjadi full. Nah ini kalau untuk coaching itu sebenarnya kan ada motivational, ada hard skill, ada soft skill. Motivational itu motivasi, tapi motivational ini biasanya akan harus terus berulang karena begitu keluar dari ruangan motivasi, biasanya hilang kalau saya perhatikan kalau di marketing saya. Jadi sekarang saya fokusnya ke hard skill sama soft skill, terutama soft skill-nya. Kalau hard skill itu kan senjata mereka untuk jualan. Jadi bagaimana cara menjual, itu membuat mereka percaya diri. Kalau soft skill itu adalah hubungan mereka dengan buyer, hubungan mereka dengan vendor, hubungan dengan sesama marketing, hubungan marketing itu dengan marketing kantor lain, bagaimana cara berkomunikasi dengan OB, dengan admin, lalu bagaimana caranya dia hard skill itu supaya lebih mumpuni strategi-strategi. Nah, saya sekarang lebih fokus di soft skill-nya, karena kalau hard skill sih mereka kebanyakan begitu masuk ke lapangan mereka udah tahu caranya. Ya, soft skill ini yang saya arahkan. Karena kalau soft skill saya lihat, saya soft skill ini mulai tahun 2018. Kalau saya lihat itu lebih, jadi digosok sekali, itu selama setahun mereka akan itu. Jadi saya lakukan soft skill ini, soft skill kita sih banyak ide misalnya ada 15 ide, lalu kita kerucutkan dari cuma jadi 1 atau 2 aja yang disepakati bersama. Jadi kalau coaching rutin sama ya, seperti kantor ada counseling, one-on-one, weekly meeting, pembuka wawasan, lalu ada feedback juga. Nah, feedback ini yang awalnya memulai marketing pun ragu, mereka takut. Jadi saya waktu yang di Harvard course-nya yang dari RWI itu saya ikut, salah satu CEO GE itu bikin major outspoken session. Jadi major ini duduk di sini ngadep ke satu arah, tapi si bos-bosnya, direktur dan komisaris duduk di belakangnya. Si manajer ini ngomongin aja apa yang harus dilakukan, apa yang sudah bagus sekarang, apa yang harus tetap dipertahankan, apa yang harus diganti. Outspoken aja. Tapi mereka ya nggak ngomong ke bosnya kan, mereka ngeliatnya ke arah lain, ke fasilitator. Tapi kalau saya waktu itu, saya ini kan di marketing.
Jadi marketing itu saya, manajer, sama leader nggak ikut. Saya fasilitator, saya suruh mereka ngomong. Kalau ada kita, soalnya mereka nggak akan ngomong lepas kan. Nah, jadi mereka ngomong, akhirnya dapat saya. Jadi apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diganti, apa yang harus ditingkatkan, apa yang kurang. Ditambah waktu itu saya waktu pertama kali banget saya bikin ngomong tentang saya deh. Ngomong tentang saya juga, tentang sama juga apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dikurangi, apa harus ditambah dari saya, dari Pak Wahyu. Pak Wahyu itu direktur saya, asosiat direktur saya. Terus juga dari kantor, lalu juga dari admin. Admin apa yang harus digituin, apa yang harus diganti, apa yang harus dipertahankan. Seperti itu. Tapi kalau ada kitanya, itu kan mereka nggak ngomong. Jadi saya pakai fasilitator waktu itu supaya mereka lebih lebih lugas ya dalam berbicara. Lalu kita juga meeting koordinasi itu juga bukan cuma dengan marketing tapi dengan support sampai satpam pun kita sering jadi engagement dengan seluruh tim. Nah, ini cuma contoh-contoh. Saya pakai yang atas saya waktu itu pakai Dinaji, Pak Yanuar mungkin udah tahu. Kebenaran klien saya punya pelatihan untuk soft skill, bahkan dia pakai Lego ya. Dinaji itu dari Portugal itu. Terus saya bawa kalau untuk primary itu kan kita gampang, kita ngomong product knowledge, cuman kalau untuk secondary itu kita harus ngomong mengenai kota. Product knowledge kita, misalnya saya kebayoran baru itu seperti apa sih, sejarahnya kayak apa. Nah, saya yakin kalau di Surabaya mungkin Bu Risma ada semacam, mungkin bisa marketing diajak ke sana, kita lihat-lihat, lalu oh ini seperti ini kedudukannya secondary kita di kota Surabaya. Saya yakin Bu Risma ada nih kayaknya gallery ini di sana. Mengadakan presentasi out of the box. Jadi di akhir tahun, waktu tahun 2017, saya pengen tahu setiap marketing itu maunya mengerjakan apa sih mulai tahun depan supaya mereka bisa perform lebih bagus, tapi dari hal-hal yang mereka senangi. Dan saya minta mereka bikin presentasi dan dipresentasikan ke teman-temannya. Presentasinya presentasi ini ya visual ya, dan mereka harus bisa. Dan out of the box, jangan yang kalau cuman sebar flyer, oke sebar flyer tapi maunya bagaimana gitu. Dan akhirnya mereka yang tadinya saya pikir, wah ini orang juga saya yakin nih nggak bisa nih, kita lihat ternyata mereka bagus, presentasinya bagus, lalu mereka ide-idenya juga lumayan bagus-bagus. Nah mereka juga menerangkan implementasinya nanti gimana. Nah kita tinggal ngikutin itu. Artinya tailor made-nya itu kan tinggal gitu, mereka maunya apa, oke kita support, kita awasi, kita develop dari situ gitu. Jadi kan dari kesenangan dia kan, yang senang lari, dia mau sebar flyers dan bagi-bagi aqua di sini. Kalau ada yang seperti itu, jadi dia sana senang karena dengan hobi dia. Nah ini apa sebenarnya start, proses, dan result. Kebanyakan dari kalau saya lihat, saya dulu kan BDI juga, banyak dari prinsipal adalah digosok di transaksi, di result terus. Ya, tapi cukup menarik ya dari Pak Firman ngomong ini bahwa dia tidak lagi pakai KPI, tapi pakai istilahnya custom made gitu ya. Monef ini kan sesuatu yang baru sih mestinya. Ini tadi Monef sebagai penutup, jangan lupa. Jadi sustain itu hard skill, soft skill, sama proses. Karena kalau motivational biasanya suka keluar di ruangan, besoknya udah lupa. Nah, terus ada visi dari Pak Andi, bagaimana hubungan antara marketing dan kantor. Jadi kalau kantor kita adalah Rewet Sonopati, itu satu organisasi, kita manajemen
membawa organisasi dengan dasar economic capital dan social capital tadi. Lalu disupport dari kiri kanan, kalau nggak jatuh dari marketing dan administrasi support. Jadi administrasi, OB, Satpam, ada messenger dan lain-lain. Jadi kita semua satu kesatuan. Jadi tim ini satu kesatuan, kalau satu tidak ada bisa jatuh. Jadi yang namanya marketing itu tim. Dan kita tidak bisa bahwa wah manajemen itu kita nggak ada marketing juga nggak bisa jalan, kita nggak ada administrasi juga nggak bisa jalan. Begitupun marketing nggak ada kita juga dia akan jadi BT di luar tanpa ada administrasi, tanpa ada nama. Begitupun administrasi, kita saling bergantung. Dan sebagai manajemen itu kita bukan target itu bukan sederhana hanya mengenai angka, tapi mulai dari angka lalu diskusi bagaimana proses berjalan dan kembali lagi ke angka. Jadi jangan hanya angka di result tadi terus, tapi harus melihat bagaimana proses berjalan. Jadi performance tidak hanya digambarnya dengan angka, tapi juga bagaimana angka tersebut dicapai. Dan jangan lupa economic capital plus social capital tadi. Nah ini juga biggest asset of company adalah tim kita kan, marketing. Jadi ada ini juga bahwa informal leader kadang-kadang langsung dibinasakan oleh prinsipal. Tapi kalau di saya informal leader itu jangan langsung dibinasakan, tapi dirangkul, terus kita bina. Jika berhasil mereka kan biasa informal leader itu mulutnya kan kayak ini ya, kayak toa ya, kayak speaker. Nah itu mereka malah akan menjadi perpanjangan lidah kita untuk culture kita, untuk keinginan kita, target kita, apa yang kita mau sebagai manajemen. Nah, lalu juga bagaimana saya merekrut, saya memfilter orang yang datang. Jadi penampilan disesuaikan dengan target market. Kalau market kita di Kebayoran Baru ya saya mau mereka rapi. Tapi saya juga pernah sebagai waktu dulu saya kerja di project marketing, di Reward Project Marketing, kita menjual rumah di Alam Sutra tapi yang rumah yang RS Plus ya, jadi di luar Alam Sutra tapi milik Alam Sutra. Kita dulu di Jakarta Convention Center pakai jas, pakai dasi, orang malah takut. Jadi akhirnya kita ganti, kita nggak pakai jas dasi lagi. Jadi sesuaikan dengan target market. Terus kerapian kantor termasuk cukup penting, terutama toilet. Jadi kalau saya sebagai BDI dulu keliling kantor, terus saya suka lihat toilet kadang-kadang di nomor 2 kan. Padahal itu sebenarnya cermin dari kita kalau si klien mau masuk ke toilet. Terus marketing saya minta juga pada saat recruitment saya minta full time, benar-benar harus full time. Jadi kalaupun mereka ada bisnis lain atau abekan lain, tapi tetap harus ini yang utama. Dia boleh aja tuh cuman bisnis sampingan yang kecil-kecil lah. Dan setiap hari aktivitas terpantau oleh admin dan leadernya. Jadi si leader itu harus tahu hari itu si marketing itu kemana dan mengerjakan apa. Lalu si manajer ini harus lead by example. Tapi lead by example ini juga jangan terlalu kebablasan bahwa sebagai manajer kita juga memang bisa berjualan, tapi jangan sampai kita jadi saingan mereka, manajer apa leader ini. Ya kita tetap harus menjadi bapaknya mereka. Dan beberapa keputusan diambil berdasarkan diskusi yang hasilnya untuk kebersamaan. Misalnya kalau untuk outing dan untuk bagaimana mau misalnya sebar flyer dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau dulu saya mengubah dari direktif ke merangkul ini karena kalau orang Jakarta Selatan dulu mitosnya adalah Jakarta Utara kan lebih pinter jualan orangnya. Kalau Jakarta Selatan tuh orangnya mesti digubah-gubah, digosok, terus slow itu lebih slow. Nah saya ingin menghancurkan mitos itu sebenarnya. Ya kalau dari saya sekian dulu, mungkin kalau ada pertanyaan. Presentasi yang luar biasa sekali Pak. Ini terus terang sesuatu yang terus terang baru saya dengar ini dari Pak Firman. Jadi mungkin saya langsung buka pertanyaan dari prinsipal ataupun manajer yang mau langsung bertanya mengenai presentasi dari Pak Firman, silakan.
Nah, mungkin saya dapat kesempatan pertama nih, Pak ya. Boleh Pak, silakan Pak. Moderatornya kan Oke. Pak Andi juga. Oke, jadi kan saya melihat bahwa dari presentasi Bapak kan selama ini kan kita pakai KPI ya, Pak. Karena Ya, kan karena berdasarkan kita kan kita tahu rule of sukses kita yang di masa lalu, itu kan kita pakai KPI kan, listing harus berapa, you naikkan banner berapa, terus kemudian harus begini-begini. Nah, tapi pendekatan yang Pak Firman lakukan ini sudah berbeda, lebih kepada istilahnya custom made ya Pak. Jadi si ya. agent ini misalnya jago di database, lebih kepada database. Agent ini jago di naikkan banner, naikkan banner. Nah, yang saya mau tanyakan itu mengontrolnya bagaimana, Pak? Karena kan Bapak bervariasi. Kalau KPI kan mudah ya, Pak ya. Maksudnya listing berapa, ini berapa, ini kan lebih mudah. Nah, ini kan Bapak sangat bervariasi. Ini monitoringnya gimana, Pak? Nah, monitoring evaluasi itu harus berkala. Jadi juga kita mungkin memang tidak bisa terlalu, kalau KPI generalisasi mungkin bisa seminggu sekali terus-terusan. Mungkin kalau per orang itu mungkin satu orang mungkin kita bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali paling enggak. Tapi udah custom made dia senangnya apa, kekuatan dia di mana, itu pasti akan dikerjakan dengan senang hati. Kalau kita generalisasi, kita seminggu sekali kita awasi, kita kan akan capek juga, sama juga sebenarnya capek hati juga. Nih orang kok nggak ini nih angkanya, KPI-nya rendah terus. Tapi kalau sudah memang kesenangan dia, kita sebulan sekali pun ngeceknya, mau ngecek ke dia, itu pasti akan dikerjakan sama dia. Hmm, oke. Karena Wah. kalau saya lihat akhirnya ya kalau KPI-nya itu tidak sesuai, itu nggak dikerjakan oleh mereka. Akhirnya mereka Hmm, angkanya jelek, padahal dia potensinya tinggi sekali di hal lain begitu. hmm. Tapi kan yang maksudnya Bapak KPI, kalau ini kan gini kan, istilah KPI atau Monep yang Bapak istilahnya bilang tadi, itu kan lebih kepada how to mereka marketnya kan ya Pak ya. Tapi Ya, kan kalau di properti yang saya tahu ini kan sebetulnya juga ada yang begini. Basicnya adalah you bekerja kepada listing atau you bekerja pada buyer kan begitu ya Pak ya. ya, Nah itu kan kalau 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 15 tahun pengalaman saya itu kan memang bekerja pada buyer susah. Itu kan bekerja pada listing jauh lebih gampang. Nah, apakah ini juga Bapak serahkan pada mereka? Kadang adakah, oh saya lebih senang bekerja pada buyer, ataukah bagaimana? Atau hanya pemasarannya saja, Pak? nah kita kemarin itu pada saat tracker yang awal tahun ini, saya minta ke fasilitator kita di Denarji, ini kan ada dua, ada si farming, ada hunter. Hunternya ngejar buyer nih. Farming Hmm. orang yang, nah supaya mereka bisa balance Hmm. antara buyer dan farming. Nah itu Hmm. harus caranya kita sebagai manajemen dibalance mereka. Jadi Hmm. sambil kita ikutin mereka, tapi sambil dikasih pengertian juga bahwa kalau misalnya buyer itu kan bila sudah market, Hmm. memang lebih enak sih, tinggal nyari. Maksudnya ada buyer, tinggal nyari listing, tinggal nyari apa listingnya orang. Tapi kalau kita punya listing itu kan lebih banyak bisa dapat listing selling. Nah itu sambil kita kasih pengertian ke mereka pelan-pelan. Hmm. Tapi kita kemarin kita belah tuh antara hunter dan farmer. Farmer tuh yang orang yang biasa Testing. vendor, hunter tuh yang biasa megang buyer. Nah itu kita benar-benar 3 hari itu kita belah dari awal, lalu pelan-pelan kita jadi satu, kita jadikan satu supaya mereka bisa balance. Nah, itu Hmm. harus cari cara Pak, sesuai dengan karakter kantor atau karakter tim masing-masing. Hmm. Karena Ya, kasihan ya. kalau yang nyari buyer terus tuh dia kesempatan listing selling kan sedikit. Hmm. Oke. Jadi memang betul-betul sementara ini sama Bapak dikasih kebebasan apakah mereka mau jadi farmer atau jadi hunter, kira-kira Nah, begitu ya, Pak? kebebasan, tapi sambil saya arahkan, sambil kita arahkan. Hmm. Oke. Oke, silakan dari prinsipal. Kalau misalnya ada mau bertanya, langsung silakan buka suaranya, tinggal langsung bertanya aja. Jadi ini sesuatu yang menarik sekali dari Pak Firman ya. Tapi kalau dipikirkan memang kalau kita mikir, waduh nih nambahin kerjaan gue nih.
Tapi sebenarnya nggak juga. Memang awalnya agak capek karena masing-masing kan beda-beda. Tapi kalau mereka mengerjakannya dengan hati yang senang, dengan passion-nya mereka, akhirnya kita juga nggak lebih capek kok gitu. Lebih sustain lagi. Oke. Oke, dari teman-teman silakan, kalau enggak saya tanya terus nih, karena ini menarik sekali. Pak Firman, saya mau bertanya nih Pak. Jadi Silakan. terkait dengan rekrutmen juga, bahwa apakah di kantor Pak Firman ini setiap ME atau marketing yang bergabung itu ada semacam kontrak atau apa ya, kontrak yang mungkin lebih ngasih tahu kepada dia bekerja sama dengan Riwayat Kebayoran Senopati ini untuk waktu berapa lama, adakah masa evaluasinya atau tidak Pak? Oh iya, ada. Jadi kita setiap marketing, biarpun yang lama, kita tadinya 3 bulanan. Tapi kalau 3 bulanan kan paperwork-nya banyak. Akhirnya kita 6 bulanan sekarang. Jadi kalau ada hal-hal seperti kita mau menilai mereka, kita mau misalnya memang udah nggak bener banget, kan tadi kalau ada yang jadi masalah, kalau dibina nggak bisa, ya baru dibinasakan, jangan harus dibinasakan. Nah, itu kita lebih mudah untuk karena di kontrak udah ada kan. Lebih mudah untuk hal-hal seperti itu. Lalu juga kalau misalnya ada masalah, misalnya kalau zaman dulu untungnya udah itu cuma 3 tahun pertama ya ada secret selling gitu kan. Nah, itu kan kita bisa kasih lihat ke vendor yang lain bahwa ini memang dia bekerja sama kita dan kontraknya ada gitu. Yang biasanya menjadi bahan evaluasi utama di dalam kontrak itu apa Pak? Maksudnya yang memutuskan orang ini boleh perpanjang kontrak atau tidak, biasanya di apa yang jadi bahan evaluasi utamanya? Kalau awal-awal dulu adalah result ya, cuman kalau sekarang kita melihat dari aktivitas. Karena di tempat saya itu aktivitas yang lebih penting, karena kalau result bisa aja nanti di akhir ya, maksudnya ini kan properti besar-besar, bisa satu properti itu baru 6 bulan baru bisa jualan gitu kan. Nah itu makanya kita lihat aktivitasnya, aktivitas dia oke atau tidak, komunikasi dengan kita, komunikasi dengan tim, bukan dengan manajemen aja, dengan tim, dengan administrasi, dengan support. Karena itu tadi kita jadi satu kan. Berarti misalnya ada SOP yang memang yang Bapak ciptakan untuk evaluasi tadi Pak ya. Walaupun bukan SOP yang A to C, tapi at least ada beberapa poin yang memang jadi. Ada beberapa poin. Oke. Betul. Jadi ada SOP yang itu etika-etikanya lah di dalam kantor kita. Baik. Oke. Dari saya sudah, Pak Andi. Oke. Silakan dari teman-teman kalau mau bertanya langsung aja ya. Terus terang saya belum bisa terlalu membayangkan Pak Firman. Yeah. Karena kan kalau kita sih kan sampai sekarang ini pakai KPI Pak. Jadi kan kalau KPI kan kita angka-angkanya jelas, kita tahu agent ini bergerak atau tidak. Nah tapi kalau dengan Bapak Monef itu berarti kan setiap orang itu kan bisa beda ya Pak ya? Jadi bisa beda. Bisa beda. Jadi kalau mau pakai KPI, kita KPI-nya itu adalah masing-masing orang. Masing-masing orang itu ada KPI-nya. Nah, dia mau yang tadi seperti tadi kita tanya dia mau mengerjakan apa, lalu programnya apa aja. Nah, kita lihat. Nah, dari situ kita nilai deh, kita bikin penilaian buat mereka. Jadi tailor made, bener KPI-nya benar-benar tailor made, benar dibuat untuk orang itu. Nah, itu tadi jadi, setiap individu unik kan. Jadi istilahnya KPI ini dibuat bersama antara kita sebagai prinsipal dengan si agent itu berarti. Agent itu. Oke, jadi misalnya dia agent itu mau jadi hunter, berarti kan dia harus ada KPI-nya untuk jadi hunter, kira-kira begitu lah. Betul. Jadi dia harus melakukan phone call, apa dia mau jadi hunternya seperti apa. Nah, itu kita nilai dari situ tuh. Makanya kalau itu berarti marketing memang nggak boleh jumlahnya 100 ya Pak? Kalau 100. Tapi 100 kan kalau leadernya ada jalan, ya? Misalnya 25,
satu leader pegang 3, lebih mudah sebenarnya. Dia delegasi aja, Pak. Oh iya iya Delegasi. iya 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 iya. Menarik sekali sih. Jadi memang eh berarti KPI-nya lebih apa? Lebih benar-benar custom banget ini. Ya, custom sekali. Karena tadi setiap individu unik. Jadi setiap tim marketing itu pasti setiap marketing punya kemampuan unik yang marketing lain tidak punya. Kalau kita generalisasi, kasihan yang dia sebenarnya potensi tinggi dalam hal A, tapi karena KPI-nya di B gitu. Jadi dia tidak Oh, terakomodasi ininya apa kapasitas potensial dia tidak terakomodasi. oke. Oke, kalau misalnya kita secara garis besar aja, Pak. Secara garis besar. Dalam arti itu kan, kalau kita ngomong antara farmer dan hunter, di tempat Bapak mana yang lebih besar? Apakah Kemarin kita belah sama 50-50 sama? ternyata. 50-50. Saya baru ngeh juga pas tahun ini. Begitu kita belah, mereka memilih, kita nggak nunjuk ya, tapi mereka memilih yang mana. Dan kadang-kadang kita lihat kalau misalnya dia milihnya ke farmer, bener, lu kan sebenarnya lebih banyak ke hunter, nah gitu. Oh iya ya, baru gitu. Tapi ternyata 50-50. Terus kemudian tadi kan kalau antara farmer dan hunter. Terus kemudian kan ada juga mengenai monefnya itu adalah mengenai cara pemasarannya ya, Pak ya. Ya. Jadi yang dominan di tempat Bapak apakah dari banner, apakah dari database, apakah dari koran, apakah dari mana yang kira-kira yang dominan top 2-nya? Maksudnya gimana, Pak? Jadi kan tadi kan Bapak juga bilang bahwa ada orang yang senang gali database dalam pemasaran properti. Ada juga yang dia pokoknya jago dalam pasang banner. Ada juga yang mungkin dia kuat di portal. Nah, kira-kira kalau di tempat Bapak, 2 tertinggi yang dominan dalam pemasaran yang mereka pilih apa, Pak? Kalau kita saat ini, karena yang milenial ini ada, sekarang yang portal. Terus yang kedua itu yang apa, farming. Yang ketiga database. Yang database itu mungkin juga kalau di kantor juga nggak farming nggak pernah, open house nggak pernah. Tapi ya tetap ini sih gitu, karena dia gali database, dapat listing, apa dapat buyer dari situ. Oke. Kalau Jadi sebelumnya portal nggak terlalu, jadi hanya dari apa farming, sebar flyer dan database. Tapi sekarang ada muncul lagi dan itu lumayan nomor 1 mulai ke portal sekarang. Padahal kan daerah Bapak ini kan daerah yang kita bilang kan cukup mahal-mahal ya Pak ya. Karena kan nilainya pasti minimal di atas 10-20 M ya Pak ya, at least lah. Di atas 10. Nah, kalau pengalaman saya Pak, itu kan kalau di Surabaya, kita kan nyoba istilahnya banner, koran, flyer, portal. Nah, itu kalau yang biasanya di atas 10 M itu kan portal kurang begitu gigit gitu. Nah, di tempat Bapak, apakah portal cukup menggigit untuk harga-harga segitu? Ternyata menggigit. Ternyata menggigit ya? cukup bagus. Jadi tadinya koran paling tinggi ya, tapi koran kira-kira udah 3-4 tahun ini udah tidak ada giginya lagi. Nah, digantikan oleh portal itu. Oh. Tapi mereka itu juga masih banyak yang pegang apa jadi kadang ada orang ke kita, dia tuh simpenin tuh apa flyer-flyer kita. Dan kadang-kadang flyernya, kalau ini karena daerah saya ini lumayan kan, orang kalau mau nyari gede di situ, flyer yang dibuat sebenarnya flyer rewet lain, tapi datangnya ke kita. Jadi ya yang penting kalau kita nggak mau terganggu adalah brand apa top of mind awareness-nya kita, kantor kita di situ. Kan kita kotak kuning sama, tapi ya datang ke kita gitu. Oke, silakan dari teman-teman mau bertanya, silakan. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi memang ini sesuatu yang istilahnya benar-benar baru sih Pak menurut saya. Jadi apa ya? Betul-betul custom sekali ya. Berarti Bapak apakah ada pakai istilahnya sebuah sistem aplikasi ataukah
betul-betul masih manual semua Pak dengan monitoring yang ini. Untuk yang ini manual, masih manual. Karena kan kalau kita saya membayangkan kalau saya memasukkan di dalam sistem model kayak begini, ini kan susah sekali. Iya, masih manual, belum nemu sistem yang bisa bisa masing-masing customize begini. Oke. Pak, nanti saya mau bertanya nih, Pak Firman di kantor Bapak di Rewat Kebayoran Senopati ini untuk sistem rekrutmen itu kebanyakan dari luar atau dari internal Bapak yang bawa teman? Kalau di tempat Bapak bagaimana? Nah, ke tempat saya ada 2, satu dari banner, kedua dari referral marketing. Nah, kalau referral marketing itu kita lihat benefitnya adalah kita udah tahu track record orang itu. Nah, kalau dari banner, benefitnya adalah dia mempunyai keberanian untuk datang ke kantor kita, bertanya, ada effort. Jadi 2 itu sekarang yang kita pakai untuk rekrutmen. Karena hasilnya ternyata kalau dari 2 itu lebih mudah kita mendevelopnya. Ya, karena dari keinginan dari orangnya sendiri, Pak ya. Ya, keinginan orangnya sendiri benar-benar datang atau memang dari track record ya yang dikenal oleh marketing kita. Dan kita kalau nggak salah di salah satu kisi-kisi Pak Andi kan ditanya kriteria rekrutmen saya sekarang di bawah 40. Di bawah 40 karena kita kan ingin memudahkan tadi saya ada masalah potensi mengenai tim yang menua kan. Jadi saya mulai dengan milenial sekarang, nah kita cari yang di bawah 40 dan kebenaran yang tim milenial ini juga udah ketemu yang tim inti juga, yang udah bisa masuk tim inti, jadi nanti dia tinggal menularkan ke marketing lain. Tapi apakah kalau 40 biasanya kita lihat agresivitas dia dan agresif yang positif ya, maksudnya masih oke nggak, lalu penampilan harus sesuaikan dengan market. Nah udah itu aja sih paling. Nah ini saya juga pernah dengar bahwa kan kebanyakan sekarang kan kalau di kantor-kantor broker mereka kan saling berlomba-lomba, istilahnya agennya itu kan minta pembagian lebih lah ya. Ada yang 70%, 80%. Nah, kalau cuma saya dengar tempat Pak Firman ini maksimal 60%, apakah benar, Pak? Nah itu kira-kira kenapa kok akhirnya mereka mau? Padahal kan mungkin kalau mereka misalnya hunting ke broker lain, mungkin mereka karena prestasi bisa dikasihkan 70%, 80%. Nah itu kan kok bisa gitu, Pak? Kalau zaman direktif kali mungkin takut kali ya Mas saya. Zaman direktif, tapi begitu keterbukaan kita kan benar-benar merangkul. Lalu mereka bisa ngomong apa saja tadi dengan outspoken session itu, ya tadi kan apa harus diubah, salah satu yang diubah itu tadi. Keluar itu masalah mengenai persentase tadi. Ya akhirnya kita masing-masing kita kumpulkan respon dari mereka. Kita bikin beberapa meeting yang kita membahas respon tersebut. Kalau mengenai masalah komisi, kita kasih hitung-hitungan. Kalau sampai 70-80, kita nggak akan bisa bertahan. Karena kita ada di Kebayoran itu, kantor di Kebayoran, sewa segini. Lalu operasional segini. Kalian kan mendapatkan segini. Dan kita bicara sebagai bisnis partner. Akhirnya mereka ngerti dan happy. Soalnya ya, kalau saya terus terang kalau 70-80 ya udah bisa gulung tikar, Pak. Iya pasti Pak. Kita merasa bahwa sebetulnya tier paling oke bagi mereka tinggi, tapi juga bagi kita nggak rugi sih 60-40 ya Pak ya. 60 masih masuk hitungannya. Ya kalau sudah 70-30 sih kantor babak belur sih Pak. Apalagi semuanya 70-30 pasti babak belur semua. Belur, walaupun pendapat ininya kesana nilainya di misalnya dapat nomor 1, nomor 2, tapi kalau kayak gitu buat kantornya ya babak belur. Iya. Tapi ya itu komunikasinya tadi, komunikasinya jika kita udah tadi keterbukaan, keterlibatan tadi, ya akhirnya lebih enak. Kita kebuka aja, kita kasih operasional kita berapa dan lain-lain. Oke, ini ngomong mengenai trade area, Pak.
itu kan istilahnya apakah yang pertama apakah marketing Bapak memang domisili di area itu? Yang kedua, kenapa kok maksudnya Bapak sedemikian kuat ya trade areanya? Karena kan kalau saya dengar dari BDI kalau cerita, wah Pak Firman timnya baru closing 70M, waduh kita bilang hebat banget gitu loh Pak. Itu kan berarti kan bagaimana cara Bapak membuat mereka itu fokus di trade area Pak? Kita memang kalau manajemen, kalau soal fokus, kita minta mereka fokus dan mereka untungnya setuju. Jadi kita nggak ngacak kemana-mana, misalnya kan ada juga, misalnya oke, saya jago kebun baru, saya juga pengen di Menteng deh, gitu. Apa saya pengen di Pondok Indah kalau di Jakarta ya, mungkin sepadan kan. Tapi saya sendiri, saya kan kalau dalam setahun masih ada paling banyak saya 3 kali lah jualan. Karena saya nggak mau berkompetisi dengan marketingnya. Saya melihat bahwa kalau saya punya barang di Kebun Baru, saya tawar ke orang Menteng nggak mau. Begitupun saya punya barang di Menteng, orang Kebun Baru saya tarik ke sana nggak mau. Nah, jadi akhirnya saya udah pikir bahwa memang kita harus fokus. Kan riwayat real estate itu awalnya dulu kita cuma dikasih 2 kelurahan. Ada tuh, petanya ada. Jadi kita kalau keluar itu kita harus minta izin sama kantor lain. Akhirnya sejak tahun berapa ya dibuka, jadi bebas. Nah, tapi saya tetap memakai itu. Jadi saya fokusnya 2 kelurahan, fokus kedua 1 kecamatan. 1 kecamatan Kebun Baru ada sekitar 10 kelurahan kan. Tapi saya ada 2 kelurahan yang benar-benar kita pegang, itu saya sebutnya ring 1 kita. Dan ring 1 ini dagingnya kita harus ada di situ dengan baik, yaitu hasilnya tadi kantor riwayat lain masuk ke situ, nyebar flyer, ya datangnya ke tempat saya. Nah itu seperti itu. Jadi karena saya balik lagi, riwayat real estate itu awalnya adalah fokus di area yang sekitar 2 atau 3 kelurahan. Dan memang terbukti sampai sekarang memang baik gitu. Itu metode itu. Berarti branding Bapak sangat kuat begitu, apakah dari jumlah banner yang banyak, apakah sering iklan koran, apakah dari portal, bagaimana Bapak maksudnya dikenal menancap di area itu bagaimana? Flyers dan banner, dan mungkin karena kita dari pertama belum pindah-pindah. Oh. Karena tadinya kan ada beberapa kantor broker lain udah pada merotol semua, terus sekarang mulai muncul lagi, merotol lagi, jadi nggak lama. Tapi yang pasti flyers dan banner. Flyer dan banner yang betul-betul dikuatin ya Pak? Dikuatkan. Itu terutama flyers ya. Flyers itu yang paling berguna. Oh, flyers. Kita ngomong flyer untuk secondary. Terus terang kan di Surabaya banyak agen-agen properti nggak cuma di Rewet, maksudnya di brand lain itu sudah meninggalkan flyer Pak. Tapi kan kalau saya ngelihat ini Bapak dari tadi penekanannya pada flyer. Nah, seberapa berguna sih Pak flyer itu bagi secondary sebetulnya? Kalau data dari kita, flyers itu masih tinggi. Flyers masih tinggi, jadi masih berguna sekali. Jadi flyers kadang kita untuk branding kantor saja, lalu ada juga yang kita kasih propertinya. Lalu yang sekarang lagi naik lagi adalah papan tanda. Itu masih bagus. Jadi dua ini dari data kita masih bagus. Oke, kalau papan tanda di Surabaya bisa ditangkap kita, Pak. Oh iya, saya dengar ya, papan tanda di propertinya. Oh bukan di propertinya, maksudnya kan aerosign dan sebagainya itu, Pak. Nah itu, saya waktu itu juga ini, kan kita Jakarta Selatan, terutama Kebayoran Baru dan sekitarnya itu orang-orangnya kan bukan pejabat atau orang kaya lama. Kita bilang kita tidak boleh pasang aerosign jadi kita bikin peraturan sendiri. Akhirnya kalau di Jakarta itu kan kita punya kumpulan South Zone Office, kantor-kantor Jakarta Selatan. Akhirnya kita sepakat bahwa Jakarta Selatan kita nggak boleh pakai aerosign. Jadi cuma papan tanda atau banner yang di propertinya. Karena kalau kita punya perasaan nggak seneng kalau lagi kampanye atau pilkada kan di mana-mana nempel tuh. Orang akan nggak seneng juga sama perasaan kita banyak ada dijual atau nggak ada aerosign.
Nah, jadi kadang ada misalnya dari kantor di Jakarta Selatan pasang aerosign, ya itu kita copotin. Jadi pokoknya kantor selatan yang melihat, kita harus copot. Jadi emang udah kesepakatan kita begitu. Oke. Jadi untuk image juga sih, image Rewind di Jakarta Selatan, supaya tidak mengotori kota ya. Jadi sebetulnya cara pemasaran Bapak sih kembali lagi back to basic ya, istilahnya banner, terus kemudian flyer, ya kan? Model ini ya, revive dulu ya Ya, Pak ya? 25 segini. Oke. Itu masih dilakukan oleh Pak Masih Firman. dilakukan. Jadi selain sekarang portal atau kita juga ada e-flyers untuk disebar ke pribadi ya, japri ke masing-masing marketing punya klien. Oke, silakan dari teman-teman mungkin mau bertanya langsung kepada Pak Firman, silakan. Silakan mungkin dari Pak Irawan mungkin. Silakan Pak Irawan. Sambil menunggu ya Pak Andi. Ya. Pak Firman, waktu rekrutmen itu, apakah betul-betul disampaikan bahwa dijelaskan di depan kepada calon marketing itu jenis pekerjaan kita marketing properti di Rewind seperti apa, itu dijelaskan di depan? Sangat dijelaskan di depan karena kita minta komitmen selain dari mereka juga dari pasangan hidup mereka. Karena kalau di tempat kita ini itu bisa 6 bulan pertama nggak jualan. Nanti setelah 6 bulan baru jualan itu sering terjadi seperti itu. Dan itu berarti keuangan dia napasnya harus tinggi dan si pasangan harus mensupport. Jadi benar-benar kita kasih tahu. Kalau enggak nanti kan patah tengah jalan kita capek sendiri. Seperti itu. Baik, thank you Pak. Pak Irawan, silakan Pak Irawan. Cukup jelas sih Pak Yanwar. Luar biasa sih ya kantornya Pak Firman. Biasa aja sih Pak, cuman ya ini aja, jalan ini mungkin udah cukup lama ya. Ya sebetulnya apa ya istilahnya untuk menjadi bagus sih bisa kalau cuma sesekali, tapi kan menjadi konsisten itu yang luar biasa sekali sih. Ya kan, jadi Pak Firman kalau saya bilang kita pokoknya sudah kalau dalam annual atau dalam apa pokoknya kalau sudah masuk 5 besar kita pasti ini pasti Pak Firman tuh ada di sana. Nah, saya juga kasih target ke Pak Wahyu, ke leader, ke manajer itu juga tidak muluk-muluk. Saya cuma minta tolong kita tetap di 10 besar. Jadi buat mereka juga bebannya nggak besar. Kalau saya ada target, saya mesti nomor 3, nomor 4, mereka terbebani, akhirnya mereka gosok di result, tinggal di aktivitas. Lalu kedua juga saya bilang ke mereka, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu hal baru, misalnya kita nemu cara nih, kira-kira mau kita implementasi, kita coba nih, trial and error. Kita jangan takut kalau pada saat akhir tahun itu ada penurunan. Mungkin tadinya kita di sekian, lalu kita turun. Karena kalau orang mau loncat jauh, kita biasanya kadang-kadang harus mundur dulu kan. Loncat lagi lebih jauh. Jadi saya bilang kalau kita mau trial and error satu metode baru, kita jangan takut untuk bahwa kita ada penurunan. Karena nanti pasti akan di ke depan ini akan malah loncat lebih jauh. Seperti itu sih. Oke Pak, mungkin ada pernyataan penutup Pak untuk tips untuk kita semua Pak. Silakan Pak Firman. Kalau penutup sih yang pasti kita sebagai manajer, sebagai manajemen kita harus adaptif terutama di masa penuh perubahan seperti saat ini. Dengan milenial masuk dunia kerja dan sekarang sudah mulai berumur, lalu generasi Z ini udah mulai masuk dunia kerja, ini akan merubah cara kita juga mendevelop mereka. Kita benar-benar adaptif. Lalu ditambah sekarang ada pandemi COVID, jadi kita adaptif terus dan jangan ragu untuk mencoba hal baru, tapi tentu didiskusikan dengan tim, dengan Pak Andi, dengan manajemen, implementasinya. Dan jangan takut juga tadi kalau misalnya implementasi
mungkin akan ada penurunan kalau itu ada errornya, tapi kan kita bisa loncat lebih jauh. Dan yang terakhir, terima kasih atas kesempatannya. Ini satu kehormatan saya bisa sharing, bukan ngajarin tapi sharing apa yang telah saya lakukan lah selama ini. Jadi nggak sama sekali nggak niat ngajarin di sini. Wah, Tapi tapi terima kasih banyak. ini Satu ilmu kehormatan yang luar bisa biasa sharing sekali, dengan, Pak. teman-teman Surabaya. Oke, ini suatu kesempatan yang luar biasa sekali nih Pak Firman bisa meluangkan waktu dengan kita hari ini. Itu betul-betul ilmu yang sangat luar biasa sekali, Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih banyak Pak Firman untuk waktunya Pak Firman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Firman untuk waktunya.